Insyaallah di malam hari ini sahabat MPTV kebahagiaan akan juga meliputi Anda kembali tentu bersama program Sahabat Peduli masih bersama tiga narasumber kita, Pak Edward Soyandar sebagai Kepala Bagian Data Peduli Bandung, ada juga Pak Rustandi sebagai di sini penanggung jawab lapangan program Miskat, dan juga ada Ibu Rahmawati yang sudah juga menerima manfaat dari program Data Peduli berupa salah satunya adalah program Miskat sahabat MPTV. Kita kembali ke Pak Rustandi terlebih dahulu ya Pak Edu ya. Ini tadi Pak Rustandi kan kurang lebih katanya seminggu sekali ya berarti ya, sebagai pendamping. Nah ini juga berarti tidak hanya satu orang ya yang didampingi, tapi juga berkelompok gitu. Atau bagaimana nih teknisnya Pak Rustandi? Kalau teknisnya biasanya kita ada tim kan, ada tim. Biasanya kita jalan ke kita targetkan wilayah tertentu yang memang kita sudah punya kriteria dan termasuknya dari tim Data Peduli. Kita cari ibu-ibunya, para penerima manfaat di situ, sosialisasi dan nanti ada pembekalan. Termasuk juga nanti ujung-ujungnya adalah setelah mereka para masyarakat ini berminat ataupun mau ikut program, mereka kita fasilitasi tadi pendampingan, pendampingan pekanan ini memang tujuannya adalah tadi sebagai penguat ya, penguatan dan juga di situ ajang silaturahim antar anggota, antar penerima manfaat, dan juga di situ kita juga karena kita punya kurikulum kan, kurikulum pendampingan yang kita coba susun sedemikian rupa, dan jadi anggota itu nanti setiap minggu dapat nilai manfaat atau harapannya juga wawasannya bertambah. Ini kayak sekolah lagi ya? Kayak sekolah lagi gitu ya, kayak sekolah lagi. Tapi kita coba have fun, termasuk juga kita coba kita bimbing para ibu-ibu ini bisa sedikit demi sedikit bisa belajar ngaji, belajar Quran. Malahan juga ada yang ibu-ibu udah ikro dan sebagainya. Kita intinya bahwa ibu-ibu ini walaupun sudah sepuh ataupun sudah tua, sudah punya ibaratnya kesibukan di rumah tangga, jangan sampai melupakan nilai-nilai agamanya. Gitu kan. Iya, Masya Allah. Jadi ada fitrah keimanan yang harus terus ditumbuhkan. Ya, iya seperti itu. Alhamdulillah. Nah, makanya kalau Ibu Rahmawati ini sudah khatam Al-Quran 2 tahun Bu. Iqra 1, 2, 3 sampai berapa gitu ya, sudah Al-Quran ya Insya Allah. Nah ini katanya juga kalau kita lihat ya di Darut Tauhid itu kan juga memang seperti ada Jumat Berkah gitu ya. Dan ini ternyata ini luar biasa ya. Ternyata Ibu Rahmawati pun juga memiliki salah satu agenda tersendiri. Bagaimana Bu? Mungkin bisa diceritakan Pak Rustandi atau Ibu gimana nih? Kalau Jumat Berkah saya dulu dari kecil ya. Oh, dari kecil. Dari kecil tinggal bapak kan. Ya, terus ibu saya jualan, saya teh 12 bersaudara. Masya Allah, kesebelasan ya? Lebih ya? Ada. Terus saya kan punya adik 6, jadi saya kata ibu saya harus jualan, tapi kalau hari Jumat sebisa mungkin nggak usah bayar, gratis aja. Dari situ saya mulai sampai sekarang juga terusnya berlanjut gitu. Masya Allah ya, luar biasa ya. Ternyata ini diantaranya adanya Data Peduli ini adalah bagian daripada menebarkan lebih banyak kebermanfaatan ya. Karena semakin banyak insya Allah mungkin suntikan modal, suntikan pendampingan, insya Allah kebermanfaatannya lebih terasa ya Pak Rustandi ya. Nah itu dia, mungkin Pak Edu bisa menambahkan Pak Edu seputar kisah inspiratif ini, karena nampaknya tidak hanya satu Ibu Rahmawati saja, betul. Tapi sudah tadi ada 1000 ya. Betul. Nah ini boleh diceritakan Pak Edu, bagaimana? Iya, ini sebagian kecil ya seperti Ibu Rahmawati ini, tapi insya Allah di belakang tuh banyak sekali ya ibu-ibu yang lain. Nampaknya nggak bisa masuk semua, karena di sini pun sudah banyak ya PR nanti. Betul. Selain tadi ya ada dampingan rutin gitu, mereka mendapatkan permodalan, pinjaman dan sebagainya, tapi ada yang lebih penting dan juga ibu-ibu ini kami berikan mereka itu bagaimana bisa untuk menabungkan. Meskipun sepele gitu, kenapa harus menabung? Nah ini adalah nanti bekal buat mereka ke depannya gitu. Karena nanti ketika bisa nyicil, kenapa nggak bisa nabung? Makanya kita ketika bisa menyicil tadi ya dana yang sudah diberikan ke ibu-ibu, tapi harus bisa menyisihkan juga gitu. Karena kita juga ada istilah tabungan berencana gitu, atau nanti rencana mau sekolah gitu, atau mau umroh gitu, atau mau beli barang yang diinginkan. Nah, itu harus bisa mulai direncanakan gitu. Nah dari dampingan inilah gitu sudah kami berikan bagaimana tadi manajemennya, cara pengelolaannya, dan insya Allah lah
jadi udah komplit gitu ya dalam dampingan program Miskat ini, semuanya seperti itu. Nah, makanya harapannya nanti juga bisalah lahir ibu-ibu yang lainnya selain Ibu Rahmawati juga banyak gitu dihadirkan. Dan luar biasa tadi Ibu Rahmawati adalah bagaimana sosok tadi seperti hari Jumat itu kan udah mulai jualan ya, asalnya beliau sebelum masuk Miskat belum jualan sama sekali kan. Tadi seperti ceritanya seperti buruh ya, buruh cuci atau menitipkan anak. Tapi alhamdulillah ketika masuk ke program Miskat sudah meningkat tuh kan, naik kelas gitu lah istilahnya. Sudah mulai bisa berjualan ya, nasi koneng, gorengan. Jadi punya kerajaan terus sendiri. Kue-kue. Ya kan? Ya seperti itu. Dan luar biasanya tadi setiap hari Jumat ininya beliau gitu suka bersedekah dengan cara ya karena ingin meraih keberkahannya di hari Jumat itu Sayyidul Ayam, rajanya hari gitu. Itu alhamdulillah gitu bisa disedekahkan gitu. Dan program kita juga di DT Peduli, insya Allah di DT atau kami dekat kantor Masjid Al Barkah itu ada programnya gitu, Jumat Berkah, intinya memberikan makanan kepada yang sudah Jumatan. Dan alhamdulillah juga meskipun jauh ini di Buah Batu, Ibu juga melakukan seperti itu, luar biasa gitu ya. Dan mudah-mudahan keberkahan nanti Ibu ya, luar biasa buat Ibu seperti itu. Baik, jadi bagi sahabat MKTV yang tidak percaya nih siapa tuh bisa datang di Jumat tapi jangan modus ya, tapi ya ini takutnya jadi modus saja. Baik ini dia nampaknya luar biasa sekali di malam hari ini program mengenai UKM Tangguh ya Pak Edo juga Pak Rostandia. Nah ini kalau tadi Ibu Rahmawati sendiri tadi disampaikan dari Pak Edo ada manajemen keuangan ya Bu ya. Nah ini apa sih yang terasa dan bagaimana mungkin dampaknya ke apa ya, mungkin ke anak begitu ya, dan juga ke keluarga gimana sih Bu sebelumnya? Sekarang alhamdulillah ya ada peningkatan. Kan karena suami Ibu kan kerjanya enggak buruh kan, kadang kerja kadang enggak, karena saya ngikut dari Miskat. Alhamdulillah. Gimana nih apa sih apresiasi suami mungkin ya ke Ibu sendiri? Tadinya kan suami juga susah kalau suruh sholat. Oh, Masya Allah. Saya bilang, Pak, saya kan suka ikut dampingan. Nah, kalau saya nggak ngingetin Bapak, saya juga dosa. Masya Allah. Nah, kita sholat bareng-bareng. Tadinya teh susah suka sholat. Ibu ahli surga sekali. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi anak-anak juga suka ngikutin Bapak cepat sholat gitu. Tadinya juga pada anteng pada main HP, sekarang mah ya alhamdulillah begitu azan langsung pada ke air gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Kita juga yang mendengarnya juga jadi bahagia. Harus tadi, apalagi harus tadi nih, ya banyak sekali bersentuhan ya. Kan tadinya belum tahu cara-cara wudhu yang benar gitu. Diajarin ya? Sekarang mah kemarin ada diajarin bahwa yang 4 itu yang benar-benar yang wajibnya gitu, dimana kita perjalanan jauh, air kurang, 4 aja yang harus di gitu. Tangan ya, nah sebagainya. Alhamdulillah, Masya Allah, ini dia. Jadi memang diantaranya kunci kebahagiaan, fondasi utamanya adalah agama ya Pak Rostandia. Jadi tidaklah mungkin tidak hanya berbisnis yang ditingkatkan, tapi juga di sini nilai-nilai yakin kepada Allahnya, sehingga nanti ketika sudah mencapai tahap bisnis yang tinggi ini tidak lupa ya apa ya bahasanya, tidak kacang tidak lupa kulitnya begitu ya, jadi tidak sombong juga. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini harus tadi ada lagi mungkin pengalaman seputar apa ya, bersentuhan langsung dengan penerima manfaat di lapangan, kisah-kisah yang menariknya, inspiratifnya gimana nih Pak? Nah kalau misalnya kalau yang inspiratif lumayan cukup banyak kan ya? Nggak mungkin melihat sampai jam 12 nah, ya alhamdulillah salah satu. Kalau misalnya dari kisah inspiratif memang ada cukup banyak kan, cukup banyak, apalagi di daerah-daerah. Kalau apalagi kita kan dari pesantren kan, dari pesantren adalah karena kita langsung ke lapangan, kita kan bawa, kan tadi ada salah satunya adalah di pendampingan itu ada belajar ngajinya. Nah itu juga agak tantangan tersendiri, apalagi dulu beberapa tahun ke belakang marak ada aliran sesat gitu ya, ada takut duluan siapa gitu ya, gitu, dan ataupun penipuan dan sebagainya. Tapi kita coba jelaskan dengan baik gitu ya, kita juga apalagi alhamdulillah dengan cara-cara yang baik, masyarakat juga justru sekarang mengapresiasi bahwa perbedaan dari kita ini, bahwa tadi ada nilai pemberdayaannya, nilai
sosialnya juga dan juga masyarakat sendiri menyatakan bahwa oh ya dengan adanya Miskat masyarakat saya justru sekarang jadi lebih baik dan sebagainya. Alhamdulillah kita juga banyak alhamdulillah dengan tokoh-tokoh masyarakat dengan para aparat alhamdulillah sering bekerja sama termasuk juga kita sekarang sedang coba kerjasama dengan para pengusaha kan pengusaha dan mereka welcome siap kan untuk mendampingi para UKM ini gratis. Tidak usah ini bagian rasa syukur saya karena kemarin kita dengan Kang Cokodot. Nah, Cokodot itu alhamdulillah kemarin sudah sepakat dengan kita di Garut itu Kang oke siap untuk mendampingi para UKM ini biar naik kelas dan sebagainya karena tadi merasakan ataupun melihat bahwa anggota-anggota ini sangat bagus setelah mengikuti program Miskat. Seperti itu. Itu dia luar biasa sekali ya Pak Edo juga Kang Rustandi berkenaan mengenai program salah satu program dari Data Peduli ini yaitu Miskat. Tadi diantaranya ada expert dari bisnis pun juga turun langsung ya. Sehingga sekarang semakin yakin nih mungkin sahabat MKTV di rumah sudah menyimak hal ini dan semakin ingin mungkin berkontribusi ya. Insya Allah berkontribusi dalam perjuangan kita ibaratnya membantu sesama kita dari mengangkat ibu-ibu untuk bisa berbisnis tadi ya. Dan insya Allah mungkin Anda pun sudah penasaran sahabat MKTV bagaimana cara untuk memberikan manfaatnya. Segmen terakhir kita akan simak bersama, tetaplah bersama kami dalam program Sahabat Peduli.